Tahukah kalian, Gustav adalah buaya Nil raksasa yang telah menjadi legenda di Burundi, Afrika. Gustav pertama kali diidentifikasi oleh herpetolog Patrice Faye pada tahun 2001. Buaya ini memiliki panjang sekitar 6,1 meter dan berat mencapai 907 kg. Ukurannya yang luar biasa besar membuatnya tidak bisa memangsa ikan dan mamalia kecil seperti buaya lainnya, sehingga ia lebih sering menyerang manusia. Serangan pertama Gustav terhadap manusia tercatat terjadi pada tahun 1987. Meskipun Gustav baru diidentifikasi dan diberi nama pada tahun 2001 oleh herpetolog Patrice Faye, serangan-serangan sebelumnya telah membuatnya menjadi legenda di kalangan penduduk setempat. Sejak itu, buaya raksasa tersebut dikabarkan telah membunuh lebih dari 300 orang di sekitar Danau Tanganyika dan Sungai Rusizi. Gustav dikenal karena perilakunya yang agresif dan sering meninggalkan mangsanya dalam keadaan utuh. Ini membuat penduduk setempat percaya bahwa ia membunuh hanya untuk bersenang-senang. Namun, ahli buaya menjelaskan bahwa buaya tidak membunuh untuk kesenangan. Mereka hanya membutuhkan sedikit makanan dan sering meninggalkan mangsanya dalam keadaan utuh. Serangan terakhir yang diketahui dari Gustav terhadap manusia terjadi pada tahun 2015. Meskipun tidak ada laporan resmi tentang serangan terhadap manusia setelah itu, Gustav tetap menjadi ancaman yang ditakuti oleh penduduk setempat. Gustav, buaya Nil raksasa ini memiliki pola makan yang berbeda dari buaya lainnya karena ukurannya yang sangat besar. Biasanya, buaya Nil memangsa ikan, antelop, dan zebra. Namun, ukuran Gustav yang luar biasa besar membuatnya sulit untuk menangkap mangsa yang lincah seperti itu. Sebagai gantinya, Gustav sering memangsa hewan yang lebih besar seperti kuda Nil dan kerbau. Bahkan Gustav pernah terlihat menyeret seekor banteng dewasa berukuran lebih dari 100 kg ke sungai. Gustav telah menjadi teror bagi penduduk di sekitar Danau Tanganyika dan Sungai Rusizi selama beberapa dekade. Teror yang ditimbulkan oleh Gustav telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Mereka harus selalu waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Penduduk setempat telah mengembangkan berbagai cara untuk menghadapi ancaman dari Gustav, seperti meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh buaya raksasa tersebut. Mereka sering mengadakan pertemuan komunitas untuk mendiskusikan cara-cara menghindari serangan buaya dan berbagi informasi tentang penampakan terbaru Gustav. Untuk melindungi diri mereka sendiri dan ternak mereka, penduduk sering memasang jaring dan pagar di sekitar area yang sering dikunjungi oleh buaya. Ini membantu mencegah buaya masuk ke desa dan area pertanian. Tak hanya itu, beberapa komunitas telah membentuk kelompok patroli yang bertugas mengawasi aktivitas buaya di sekitar desa. Mereka menggunakan perahu untuk memantau pergerakan Gustav dan memberikan peringatan dini kepada penduduk jika buaya terlihat mendekati pemukiman. Penduduk setempat juga bekerja sama dengan peneliti dan ahli herpetologi yang mempelajari Gustav. Mereka memberikan informasi tentang penampakan dan perilaku buaya yang membantu peneliti dalam upaya mereka untuk menangkap dan mempelajari Gustav lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, teknologi seperti kamera jebak dan perangkat GPS digunakan untuk melacak pergerakan Gustav. Ini membantu dalam memprediksi di mana buaya mungkin muncul berikutnya dan memungkinkan penduduk untuk mengambil tindakan pencegahan. Meskipun langkah-langkah ini membantu mengurangi resiko serangan, ancaman dari Gustav tetap ada dan penduduk setempat harus selalu waspada. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menangkap Gustav, termasuk penggunaan perangkap besar dan umpan. Namun, semua upaya ini gagal karena kecerdasan dan kekuatan Gustav. Peneliti dan ahli herpetologi seperti Patrice Faye telah mencoba berbagai metode untuk menangkapnya, tetapi Gustav selalu berhasil lolos. Buaya raksasa tersebut juga dikenal dengan ketahanannya terhadap berbagai upaya penangkapan, termasuk serangan dengan senjata AK-47. Ada laporan yang menyebutkan bahwa Gustav pernah ditembak dengan AK-47, namun tetap tidak berhasil dibunuh. Ketahanan luar biasa ini menambah reputasinya sebagai predator yang menakutkan dan sulit ditangkap. Tidak ada informasi spesifik mengenai siapa yang menembak Gustav dengan AK-47. Namun laporan menyebutkan bahwa Gustav pernah ditembak oleh beberapa orang, termasuk pemburu dan penduduk setempat, dalam upaya untuk menghentikan terornya. Meskipun demikian, Gustav tetap bertahan hidup dan terus menjadi ancaman di wilayah tersebut. Tidak ada data pasti mengenai jumlah buaya raksasa yang telah ditangkap oleh warga Burundi. Namun, beberapa buaya besar telah ditangkap di wilayah tersebut, meskipun tidak ada yang sepenuhnya cocok dengan deskripsi Gustav. Upaya penangkapan buaya besar seringkali dilakukan untuk melindungi penduduk setempat dari serangan. Misalnya, pada tahun 2020,
warga berhasil menangkap buaya besar yang sering mengejar perahu nelayan dan menelan sejumlah korban. Namun, buaya ini tidak sebesar Gustav. Gustav tetap menjadi ancaman yang ditakuti oleh penduduk di sekitar Danau Tanganyika dan Sungai Rusizi. Buaya raksasa tersebut terakhir terlihat pada tahun 2016 dan diyakini masih hidup hingga saat ini, meskipun usianya sudah lebih dari 75 tahun. Peneliti percaya bahwa ia mungkin lebih banyak bersembunyi dan berdiam diri di suatu tempat karena usianya yang sudah tua. Gustav telah menjadi legenda, simbol ketakutan dan kekaguman di kalangan penduduk setempat, dan kisahnya terus menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Itu dia informasi yang bisa kami sampaikan tentang Gustav. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian punya pertanyaan, saran, atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima gaji.